Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Dari mana sih asalnya isu ijazah palsu? Mungkin ini salah satu isu terbodoh yang saya temui selama main di media sosial. Isu ijazah palsu sama bodohnya dengan isu kancing jas Jokowi, dialek Inggris Jokowi, dan orang tua Jokowi itu PKI. Dan isu-isu murahan seperti itu selalu muncul setiap tahun sejak Jokowi memimpin negeri ini. Seakan-akan nggak ada lagi isu cerdas dari kelompok oposisi yang bisa mencerdaskan kita semua dalam membela pemerintahan ini. Bayangkan aja coba, gimana kita harus membantah isu bodoh tentang ijazah palsu Jokowi ini. Lawong kalau ijazah Jokowi itu palsu, sejak awal dia mendaftar jadi wali kota, sudah pasti pendaftaran Jokowi itu tertolak. Bahkan bukan saja ditolak oleh panitia pendaftaran, tapi Jokowi sudah pasti kena masalah hukum. Ingat kasus mantan pelawak yang akhirnya jadi politisi Nurul Komar? Komar ini akhirnya divonis 1,5 tahun penjara karena terbukti memalsukan ijazah kelulusan dia. Pemalsuan ijazah itu gampang banget ketahuannya. Selain daripada bentuk ijazah yang bisa jadi berbeda dengan aslinya, juga selalu ada saksi dari para dosen bahkan mahasiswa yang seangkatan yang merasa tidak pernah tuh satu alma mater dengan si pemalsu. Gampang banget dilacaknya dan dibuktikan kepalsuannya karena saksi dan bukti itu pasti mencukupi. Dan kalau Jokowi terbukti sejak dulu memalsukan ijazah, gak usahlah sampai di jenjang presiden. Waktu mendaftar jadi wali kota Solo aja harusnya sudah ketahuan dan ditangkap. Apalagi kalau pendaftaran jadi calon presiden itu pasti ketat banget klarifikasinya. Jangankan masalah ijazah palsu, aib sedikit. Misalnya ya, seorang calon presiden ternyata terbukti punya pacar lain selain istrinya, sudah pasti akan menggugurkan pencalonannya. Jadi nggak masuk akal kan kalau seorang presiden itu punya ijazah palsu. Bodoh banget negara kita ini kalau nggak bisa mendeteksi kepalsuan ijazah seorang calon pejabat. Buktinya itu aja. Nurul Komar belum apa-apa udah ketahuan bahwa dia memalsukan ijazah karena Komar memang harus mendaftarkan dirinya untuk menjadi calon pejabat. Nah, pertanyaannya kembali, dari mana sih isu ijazah palsu itu? Isu itu datang dari seorang mantan narapidana yang bernama Bambang Triyono yang pernah dipenjara karena memfitnah Presiden Jokowi lewat bukunya Jokowi Undercover. Bambang ini kayaknya memang udah agak selip ya karena dia berhalusinasi tahu banyak tentang Jokowi lewat bukunya Jokowi Undercover itu. Dia seolah-olah membongkar sisi hitam Jokowi yang di pengadilan itu sudah jelas tidak terbukti. Apalagi si Bambang Triyono ini juga nggak kenal siapa Jokowi. Bukan teman lamanya, bukan keluarganya, dan tidak ada hubungan apapun dengan Jokowi selain cari nama atau pansos lewat nama Presiden Jokowi. Itulah kenapa dia akhirnya dipenjara karena memfitnah dan tidak bisa membuktikan fitnahannya.
Yang lucunya banyak orang yang juga percaya kata-katanya si Bambang ini. Atau mereka juga sebenarnya tidak percaya tetapi bertepuk tangan dan berharap isu itu akan menjatuhkan Jokowi. Mulai dari yang bergelar dokter sampai ada yang profesor ngomong di publik bahwa mereka percaya kalau ijazah Jokowi itu palsu. Saya itu pengen ketawa tapi kok malah jadi miris ya. Lah mereka itu kan dokter dan profesor. Seharusnya nalarnya itu lebih jalan daripada saya lah yang bukan siapa-siapa dan tidak punya gelar apa-apa. Tapi kenapa kok saya otaknya lebih sehat dari mereka ya? Dan ternyata perkataan si Bambang Triyono mantan napi yang pernah dipenjara karena fitnah ini benar-benar dimainkan baik secara online dan offline dengan masif. Ada agenda besar untuk membunuh karakter Jokowi dengan isu ijazah palsu ini. Mirip seperti isu yang lama kalau ibunda Jokowi itu PKI. Pertanyaannya kan kenapa? Ya karena Jokowi pengaruhnya besar sekali dalam Pilpres di 2024 nanti. Sebagai seorang presiden 2 periode, Jokowi sudah pasti punya pendukung yang sangat besar yang menunggu perintah darinya untuk memilih siapa calon terbaik untuk menjadi presiden penggantinya. Karena pengaruh yang besar itu maka kredibilitas Jokowi harus dihancurkan supaya orang gak percaya apa kata Jokowi. Meskipun saya juga ikut ketawa. Emang sekarang masyarakat Indonesia sebodoh itu ya percaya dengan isu-isu murahan seperti itu. Dari dulu kelompok-kelompok ini selalu memfitnah Jokowi dengan isu murahan. Toh Jokowi tetap terpilih lagi karena rakyat semakin pintar untuk memilih atau memilah mana yang fitnah dan mana yang benar. Isu ijazah palsu ini biasanya hanya bertahan sebentar. Tapi nanti akan dikeluarkan lagi pada saatnya. Yang penting buat mereka sudah menanamkan di benak banyak orang bahwa Jokowi bermasalah. Nanti akan disusul isu-isu recehan lagi supaya dampaknya bisa membesar. Mereka memainkan isu propaganda bodoh dan murahan itu karena sasaran mereka adalah orang-orang bodoh yang percaya isu murahan. Gak sanggup bicara ekonomi karena orang-orang bodoh itu juga gak paham masalah ekonomi. Saya sih jujur aja gak sanggup berkawan sama oposisi. Saya gak sanggup menurunkan akal saya sampai selevel serendah mereka sampai harus membahas ijazah palsu segala. Mereka jagoan banget untuk menjadi bodoh, hal yang gak mungkin saya bisa. Saya cukup menunggu petunjuk Jokowi saja karena dia saya yakin pandangannya jauh lebih luas dan terbukti selama ini. Kalau dulu prinsip saya kemana PKS berpihak saya akan bersama lawannya, untuk 2024 ini saya akan mengubah pikiran saya. Kemana Jokowi berpihak kesanalah saya akan bergerak. Setuju? Seruput kopinya dulu. Gaspol.